Tuhan, mungkin kita pernah merasa lelah, mencari makna dalam setiap kehidupan kita semua. Terus menerus kita mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita gapai dalam kehidupan kita semua. Namun semua berubah. Ya, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya dalam setiap kehidupan ini mau mencari Tuhan. Dan justru saudara bisa menemukan makna hidup ketika saudara dan saya menemukan Yesus. Pribadi yang bisa mengisi setiap kekosongan. Pribadi yang bisa mengisi setiap sudut yang kosong di dalam hatimu. Menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat. Dan memberi arti hidup yang sejati pada setiap kehidupan orang-orang yang mencari wajahnya. Saudara, memilih Tuhan bukanlah pilihan yang mudah. Tetapi itu adalah pilihan yang terbaik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam setiap kehidupan kita semua. Kita semua pernah membuat pilihan. Pilihan-pilihan yang kita banggakan. Pilihan-pilihan yang kita sesali. Ada pilihan karir. Ada pilihan pasangan hidup. Ada pilihan-pilihan kecil setiap hari. Namun dari semua pilihan itu, ada satu yang melampaui segalanya. Yaitu pilihan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Ini bukan sekedar keputusan untuk pergi ke gereja. Tetapi ini keputusan untuk memberikan kemudi hidupmu kepada Sang Pencipta di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini adalah pilihan untuk berhenti mengarungi badai di dalam setiap kehidupan saudara dan saya secara sendirian. Dan berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan yang telah menenangkan lautan itu. Saudara, pilihan ini adalah awal dari petualangan iman yang paling nyata, yang paling berharga dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, dalam sebuah taman kehidupan, kita sering sibuk menanam bunga-bunga yang indah. Berharap kebahagiaan akan tumbuh dari bunga-bunga yang kita tanam itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tanam bunga kesuksesan. Kita tanam bunga cinta manusia. Kita tanam, ya Bapak Ibu Saudari, bunga-bunga kenyamanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Namun saat badai datang, bunga-bunga itu layu. Akar-akar itu rapuh. Dan kita merasa kehilangan dalam setiap kehidupan kita semua. Namun di tengah-tengah taman itu, ada satu pohon kehidupan yang akarnya tidak tergoyahkan. Rantingnya selalu rimbun setiap waktu. Dan buahnya memberi kehidupan. Saudara, ini berarti kita menemukan keteduhan di dalam saat terik. Kekuatan saat kita menghadapi badai. Bahkan kehidupan yang berlimpah. Tak peduli apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Bahwa memilih Tuhan Yesus adalah bagian terbaik dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Memilih Tuhan Yesus adalah bagian terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Lukas, ya Bapak Ibu Saudari, ayat 10 sampai 38 sampai 42, ada kisah seorang yang bernama Maria yang memilih yang terbaik dalam hidupnya. Saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap hari kita memilih dari hal yang sederhana sampai makanan hingga hal-hal yang mendasar seperti apa yang kita kenakan dalam setiap hidup kita semua. Investasi apa yang kita mau lakukan. Lalu kemudian saudari, pekerjaan apa, studi di mana, ya dalam setiap kehidupan kita semua. Namun dari semua pilihan-pilihan itu, ada satu pilihan yang mengubah segalanya, yaitu memilih Tuhan Yesus. Memilih Dia sebagai bagian terbaik, memilih Dia sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar dalam setiap kehidupan saudara dan saya dari kisah Maria dan Marta. Maria yang duduk dekat kaki Yesus mendengar firman-Nya, sementara Marta sibuk melayani. Dan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, kita mau belajar bersama-sama ketika kita memilih Tuhan Yesus sebagai bagian terbaik dalam hidup kita semua. Saudara, memilih Yesus berarti memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Memilih Yesus berarti memprioritaskan hubungan saudara dengan Tuhan. Sambil kita tap-tap layar ya. Sekali lagi shalom buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Saudara, Maria memilih kehadiran Yesus di atas kesibukannya.
Dunia ini menawarkan banyak hal dalam hidup kita semua. Entah itu karir, entah itu harta, entah itu popularitas. Tetapi tanpa Yesus semuanya sia-sia. Tanpa Yesus semua sia-sia. Dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini menawarkan banyak hal dalam kehidupan kita semua. Tetapi tanpa Yesus semua sia-sia. Dan pengkhotbah menyadari dalam setiap kehidupannya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, tetapi kalau saudara baca dalam Pengkhotbah di pasal terakhir, dia menyatakan segala sesuatu sia-sia, cuman satu yang tidak pernah sia-sia, yaitu takut akan Tuhan. Amin. Yaitu takut akan Tuhan. Ketika dia memilih untuk takut akan Tuhan, itulah bagian yang terbaik yang seharusnya saudara dan saya jaga sampai akhir kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel lebih memilih berdoa kepada Tuhan daripada menuruti perintah raja. Walaupun dia tahu konsekuensi dari pilihannya ketika dia berdoa, dia harus dibawa ke gua singa. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Daniel tetap memilih berdoa kepada Tuhan. Dia memprioritaskan hubungannya dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menyediakan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Yesus sebagai pilihan terbaikmu dalam kehidupan imanmu? Atau saudara dan saya sama seperti Marta yang sibuk bekerja, ya, dalam hidup saudara, sibuk berbisnis, sibuk berumah tangga, sampai saudara lupa untuk bersekutu dengan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa yang ditambahkan? Baik kau makan, minum, pakai, itu yang ditambahkan dalam setiap kehidupan saudara. Semua yang dicari bangsa-bangsa itu Tuhan akan sediakan bagi setiap orang-orang yang mencari kerajaan Allah di dalam setiap kehidupannya dan kebenarannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah, berarti inilah hal yang paling sukar. Inilah hal yang paling sukar di dalam setiap kehidupan manusia. Kenapa sukar? Karena Allah tidak kelihatan. Kalau dia kelihatan mungkin kita bisa takut langsung. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia tidak kelihatan, makanya banyak orang, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menihilkan, meremehkan peranan Allah dalam setiap kehidupan ini. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sampaikan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, inilah yang paling sukar daripada setiap kehidupan apapun, ya, di bawah kolong langit ini. Ya saudari, ketenaran itu gampang dicari, uang itu juga gampang dicari dalam setiap kehidupan kita semua. Walaupun saudara dan saya berdarah-darah, tetapi tetap bisa kita mendapatkan itu semua dalam kehidupan kita semua. Rumah tangga, kekasih, pacar, pasangan, ya saudara dikasihi oleh Tuhan, itu mudah dicari dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mencari harta kekayaan sampai ke gunung-gunung, yang memberikan anak sulung mereka. Untuk apa Bapak Ibu saudari? Menukar hartanya atau menukar setiap kehidupannya, ya, kebahagiaan dengan anak pertamanya. Ini pernah saya menemukan beberapa kisah, ya saudari dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang pengusaha dalam setiap kehidupannya yang rindu usahanya diberkati. Dia harus naik ke gunung saudari, ya, dia harus ke sana. Saya saudara tahu kalau ke gunung mau ngapain ya Bapak Ibu saudari? Ya, memang secara harta orang-orang demikian bisa banyak dalam kehidupan mereka, tetapi mereka mengorbankan anak mereka, ya. Anaknya itu bisa autis, ya Bapak Ibu saudari, karena dipersembahkan kepada kuasa-kuasa kegelapan dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo
Saudara prioritaskanlah hubungan dengan Tuhan dalam hidup saudara, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara apa yang dicari bangsa-bangsa itu. Tetapi pengenalan akan Allah yang benar dalam setiap kehidupan saudara di dalam Yesus, inilah yang paling penting. Inilah yang paling sukar, di mana hatimu dan hatiku harus kau arahkan terus menerus setiap waktu, setiap hari. Saudara, inilah yang paling tidak mudah dalam perjalanan kekristenan saudara. Ketika saudara memilih Yesus, berarti saudara sedang memprioritaskan hubungan dengan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang pertama. Saudara, kisah Maria dan Marta, ini dalam konteks historisnya. Saudara, mereka adalah perempuan-perempuan Yahudi yang memahami tradisi hospitality dengan baik. Ya, ketika ada tamu, saudara itu dijamu. Ya, itu suatu kehormatan ketika menerima tamu. Dalam budaya Batak yang saya tahu, saudari, ketika mereka pesta, ada salah satu ya, entah dari marga ini atau marga itu yang melayani. Ya, saudara mau posisi apapun, kalau saat itu saudara lagi jadi pelayan, saudara akan jadi pelayan. Ya, status saudara apapun. Ya, saudari, dalam budaya Yahudi, saudara, kehormatan menerima tamu. Ketika Yesus datang, Maria dan Marta, mereka sama-sama menghormati tamu yang hadir dalam setiap kehidupan rumah mereka. Marta sibuk dengan diakonianya, pelayanan praktisnya, saudari, sibuk ke sana ke sini menyediakan berbagai hal kebutuhan. Tetapi Maria memilih untuk duduk dekat di kaki Yesus. Saudara, inilah sebuah postur murid sejati dalam setiap kehidupan Maria. Saudara, sama seperti Paulus yang belajar di kaki Gamaliel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Maria memang memilih bagian yang terbaik. Bagian warisan yang terbaik dalam setiap kehidupannya, yaitu mengenal Tuhan sebagai warisan hidupnya. Mengenal Yesus dalam setiap kehidupannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu tidak akan diambil, saudara, dalam setiap kehidupan Maria. Karena itu menjadi milik atau kepemilikan kekal dalam kehidupan Maria ketika dia memprioritaskan hubungannya dengan Allah yang hidup. Saudara, Yesus tidak menolak pelayanan Marta, tetapi menegur urutan prioritasnya. Perhatikan baik-baik. Saudara, tidak salah saudara bekerja, sibuk dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada urutan prioritas dalam kehidupan kita semua. Maria, dia memahami bahwa sebelum melayani Tuhan, melayani segala pekerjaannya, kita harus mengenal Dia. Saudara, inilah urutan yang benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara menaruh Tuhan, menaruh hubungan saudara dengan Tuhan di tempat yang paling pertama, melebihi apapun, pekerjaan, bisnis, kesibukan-kesibukan saudara yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara dan saya catat waktu harianmu. Berapa persen untuk doa, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang satunya lagi, berapa persen untuk aktivitas duniawi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara bisa matikan notifikasi gadget saat saudara dan saya lagi duduk diam di kaki Tuhan. Ya, inilah waktu Maria, waktu saudara dan saya duduk diam di kaki Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ya, kalau saudara seorang pebisnis, pengusaha, pekerja, ya apapun saudara dalam setiap hidup saudara, sisihkanlah waktu 30 menit setiap hari untuk menyembah Tuhan. Sebelum saudara membuka segala notifikasi di media sosial di handphone saudara masing-masing, sisihkanlah waktu untuk menyembah Tuhan. Ya, bahkan saya mengajak setiap sahabat-sahabat Pastor Deso, mungkin juga sebelum saudara dan saya hadir dalam channel Pastor Deso, sisihkanlah 30 menit untuk menyembah Tuhan sebelum saudara melakukan segala aktivitas. Makanya belajarlah bangun lebih awal, lebih pagi, untuk saudara dan saya diperlengkapi ya di dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Itu tidak ada yang melihat kita semua. Dan saudara tahu karena saudara memprioritaskan hubungan saudara dengan Tuhan. Yang kedua, saudara memilih Yesus berarti mengikuti jalan yang benar. Ketika saudara dan saya memilih Yesus, ingat baik-baik, saudara sedang mengikuti jalan yang benar dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, memilih Dia
Berarti saudara menolak setiap jalan-jalan dunia yang seringkali menipu setiap kehidupan kita semua. Kita berpikir ketika kita berumah tangga itu akan melahirkan kebahagiaan. Ternyata berapa banyak rumah tangga yang hancur. Berapa banyak setiap kehidupan iman yang luluh lantah dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Yang bukannya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, tetapi malah saling menyakiti, saling menghancurkan dalam setiap perilaku dalam setiap hidup mereka. Saudara, ketika saudara memilih Dia dalam hidup saudara, tolaklah jalan dunia yang menipu. Tidak ada yang dapat memberikan kebahagiaan, baik uangmu, pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu, ya pelayananmu, tidak ada yang dapat memberikan kebahagiaan selain daripada saudara dan saya hidup di dalam kebenarannya, di dalam Yesus Kristus, dan saudara mengikuti setiap jalan-jalan hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau dunia berkata, sukseslah dengan caramu sendiri, tetapi Tuhan berkata, ikutlah aku. Kamu akan menemukan hidup yang berkelimpahan. Ikutlah aku. Kamu akan menemukan hidup yang berkualitas. Ikutlah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemuda kaya di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Wah, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku sudah melakukan semua yang aku lakukan. Semua sudah kulakukan. Hukum Taurat sudah kulakukan. Apalagi yang masih kurang? Lalu kemudian Tuhan Yesus sampaikan kepada pemuda itu, anakku, yang masih kurang adalah ketika engkau mau menjual hartamu dan ikutlah aku. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian pemuda itu karena hartanya banyak, dia gagal memilih Yesus karena harta bendanya. Saudara, seringkali harta benda itu menyilaukan setiap hati nurani saudara dan saya. Harta benda itu menyilaukan setiap kehidupanmu. Makanya jangan silau ketika saudara memiliki harta benda berlebih dalam setiap hidup saudara. Itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, bukan Tuhan yang saudara cari, tetapi justru harta bendala itulah yang memberikan apa Bapak Ibu Saudari? Silau-silaunya dalam setiap hidup saudara. Itu juga menipu. Ingat baik-baik saudari ini kasih oleh Tuhan. Pemuda kaya itu gagal memilih Yesus karena dia lebih mencintai harta bendanya. Saya sudah pernah memberikan urutan yang benar. Yang pertama Tuhan, yang kedua baru saudara untuk mengelola, ya, untuk memiliki atau diberikan kepercayaan oleh Tuhan dalam kehidupan kepada saudara. Yang ketiga baru harta, yang keempat baru dunia. Itu urutan yang benar. Jangan saudara ganti-ganti urutan itu dalam setiap kehidupan saudara. Karena kalau saudara berganti-ganti atau saudara mau mengganti setiap urutan itu, maka hidupmu pasti rusak. Maka hidupmu pasti Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan tidak kokoh. Bangunan kehidupanmu akan hancur. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena saudara tahu dalam setiap kehidupan saudara, Tuhan selalu menyandingkan antara mengikut Tuhan atau mau mengikut Mamon. Pilihlah salah satu. Saudara, saya hanya mau mengajak setiap hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya memilih Yesus, ingat baik-baik. Saudara berarti mengikuti jalan yang benar. Dan saudara menolak jalan dunia yang seringkali menipu saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya, kata jalan itu dalam budaya Yahudi berarti cara hidup. Ya saudari, tentang jalan sebagai sebutan awal untuk kekristenan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau di Alkitab dikatakan ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Ya, di dalam Matius 7. Saudara, jalan dunia itu luas. Ya, jalan dunia itu lebar. Tetapi seringkali menipu. Ya, ujungnya menuju maut. Sedangkan jalan Yesus kelihatan sempit, tetapi menuju kehidupan. Rasa-rasanya berat melewati jalan itu. Sukar, banyak tantangannya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena jalan itu sempit. Orang tidak mau, ya, melewati jalan yang sempit itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, justru jalan yang kelihatan sempit itu menuju kehidupan yang kekal. Itulah jalan Yesus. Ketika saudara dan saya memilih jalan itu,
percayalah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kehidupan di ujung jalan itu. Ada kehidupan di ujung jalan itu. Saudara, pemuda yang kaya itu gagal karena jalannya adalah legalisme dalam setiap kehidupannya. Katanya semua telah kuturuti. Hukum Taurat dia telah turuti semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tentunya pemahaman kehidupannya ketika mengiring atau mengikut Tuhan adalah materialisme ataupun memiliki kehidupan uang yang banyak. Ya, karena hartanya banyak. Tetapi masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia memiliki harta yang banyak, hatinya terikat oleh harta yang banyak ini. Inilah spirit materialisme. Dan di akhir zaman saya sampaikan, saudara, spirit ini makin mencengkram setiap kehidupan para tokoh-tokoh, ya, para pemimpin-pemimpin dunia dalam setiap kehidupan mereka. Yang mereka melacurkan dirinya kepada perempuan itu kalau dalam kitab Wahyu. Saudara, Yesus menawarkan jalan penyerahan total dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, baik karir, pendidikan, pilihlah pekerjaan, pilihlah studimu yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau saudara tahu pekerjaanmu tidak menyediakan waktu untuk ibadahmu kepada Tuhan, mulailah doakan supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi, sehingga hari Minggu saudara bisa mencari wajah Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, sehingga saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau studimu saudari tidak selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah, saudara bisa tinggalkan. Ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudari dikasih oleh Tuhan, sebelum saudara memilih pekerjaan, sebelum saudara memilih studi, saudara selaraskanlah itu di dalam setiap doa-doamu kepada Tuhan. Apakah itu benar-benar kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Contohnya apa? Saudara-saudara menolak tawaran-tawaran kerja yang mengharuskan kompromi moral. Misalkan saudara dan saya diajar untuk berbohong, diajar untuk apa saudari yang dikasih oleh Tuhan? Ya, menjual tubuhmu. Ya Bapak Ibu saudari, ada juga karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan judi-judi online, Bapak Ibu saudari. Gajinya besar, tetapi saudari harus menakut-nakuti orang. Ya, harus ngata-ngatain orang, Bapak Ibu saudari. Ya, ada orang yang juga karena ditelepon saja takut dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Saudara, bayangkan kalau saudara bekerja di perusahaan-perusahaan demikian. Saudara tolaklah tawaran pekerjaan yang mengharuskan saudara kompromi moral. Saudara bisa bekerja tetapi saudara harus mau terima suap, dikorupsi dan lain sebagainya atau mengkorupsi. Hal-hal demikian kita menolak. Saudara, ketika saudara dan saya dalam pacaran pun dalam pernikahan, saudara, kita punya prinsip dalam setiap kehidupan kita semua. Kita berpasangan dengan yang seiman. Kita berpasangan dengan orang yang takut akan Tuhan. Ini prinsip Bapak Ibu saudari. Ini tidak bisa diganggu gugat dalam setiap kehidupan saudara yang masih muda, khususnya ya, berpasanganlah dengan yang seiman. Jangan yang tidak atau yang bukan seiman. Saudara, yang seiman saja banyak pergumulan tantangannya, apalagi yang tidak seiman. Saudari dikasih oleh Tuhan, jangan bilang, oh itu aja bisa pasangan artis itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lihat standar dunia. Lihatlah standar Tuhan. Ya, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Maka Bapak Ibu saudari mulai doakanlah setiap pasangan-pasanganmu. Ya, supaya kalian memiliki pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jangan mengorbankan imanmu. Ya, di dalam setiap pernikahan-pernikahan yang beda keyakinan dalam setiap hidup saudara. Apalagi saudara meninggalkan iman saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan hal itu. Dengar baik-baik, Tuhan akan memperhitungkan setiap pilihan-pilihanmu di dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ayo pilihlah Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena mengikuti jalannya berarti saudara sedang mengikuti jalan yang benar. Saudara tahu, jangan sampai saudara terjebak lagi dengan jalan-jalan dunia ini yang menawarkan kebahagiaan yang semu. Saudara, itu dalam konteks relasi hubungan dengan sesama saudara. Kalau dalam bermedia sosial, saudara, konten apa yang kita ikuti dalam setiap kehidupan saudara?
Apakah itu mencerminkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, ya, seperti Filipi pasal 4 ayat 8 Bapak Ibu Saudari. Apakah itu mencerminkan, ya Saudari, Filipi 4 ayat yang ke-8 ketika saudara menggunakan media sosial? Konten-konten apa yang kita ikuti? Saudara, ayo, ya, jangan sampai kita dipermainkan oleh algoritma dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, memilih Yesus berarti saudara sedang mengikuti jalan yang benar. Ini yang kedua yang saudara renungkan dalam setiap hidup saudara. Karena saya percaya memilih Tuhan Yesus adalah bagian terbaik dalam setiap kehidupan saudara. Maka pilihan yang pertama saudara, ketika saudara memilih Yesus berarti saudara memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ketika saudara memilih Yesus berarti saudara mengikuti jalan yang benar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara memilih Yesus berarti saudara dan saya, saudara akan mendapatkan kepastian kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Dunia menawarkan kebahagiaan, ya, tetapi kebahagiaan itu sementara. Tetapi Yesus memberikan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan itu meliputi pengampunan dosa. Kebahagiaan itu meliputi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu. Saudara, kebahagiaannya melingkupi jaminan kehidupan kekal. Saudaraku, ketiga hal ini, ya Bapak Ibu Saudari, kebahagiaan sejati di dalam Yesus. Ada pengampunan dosa, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, ada jaminan hidup kekal bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua supaya saudara sadar, Esau itu kehilangan hak kesulungannya karena pilihan-pilihan yang salah. Saudara, kita bisa kehilangan berkat jika tidak memilih Yesus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai saudara hanya karena sup kacang merah, ya. Oleh karena apa saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kepuasan-kepuasan semata dunia, kepuasan-kepuasan mata maksud saya, yang dunia berikan dalam setiap kehidupan Esau. Dia tidak berpikir panjang sehingga akhirnya hak kesulungannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berikan kepada adiknya Yakub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita kehilangan hak kesulungan karena pilihan-pilihan yang salah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo, jangan sampai saudara kehilangan berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan mengingatkan demikian. Haleluya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus menyebut keuntungan dunianya, ya, di dalam setiap kehidupannya. Saudara, walaupun dia seorang Yahudi murni, dia memiliki status Farisi dalam setiap kehidupannya, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dia menganggap, ya, keuntungan-keuntungan yang sebelumnya dalam kehidupannya justru itu kerugian. Itu kerugian dibandingkan apa Bapak Ibu Saudari? Dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saudara, pertobatan itu seperti itu. Ketika saudara menganggap bahwa semua yang pencapaian saudara selama ini, saudara itu menjadi tidak berarti selain daripada pengenalan akan Kristus. Saya pernah melihat pengusaha besar di Indonesia, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dari seberang lalu kemudian, ya, dia punya rumah sakit. Nah, saya nggak usah sebutkan namanya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia memberikan hidupnya bagi Kristus. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Dia rindu mengenal Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Daripada apa Bapak Ibu Saudari? Ya, daripada mengejar dunia dalam setiap kehidupannya. Karena kalau mengejar dunia itu tidak pernah habis-habis dalam setiap kehidupan mereka. Nanti tidak terasa umur sudah, ya, hampir 50, sudah hampir 60, sudah hampir 70. Ya Bapak Ibu Saudari.
Maka Bapak Ibu Saudari, yang kita perlengkapi dalam setiap perlombaan iman kita semua, yaitu mengenal Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, mengenal Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semua pencapaian-pencapaian yang didapati oleh Paulus dalam setiap kehidupannya, saudari. Dia mengatakan, karena Yesuslah aku telah melepaskan semua. Semua dia lepaskan, semua dia tanggalkan dan menganggapnya sampah, tidak berguna. Ya, supaya dia dapat memperoleh Kristus. Itu yang dilakukan di dalam setiap kehidupan Paulus. Bapak Ibu, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, saya bacakan buat kita semua, sehingga saudara dapat memahami apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingat baik-baik, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ada kehidupan di balik kubur. Ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara. Ingat bahwa kematian itu adalah gerbang menuju kemuliaan bersama dengan Yesus. Jadi jangan pernah takut menghadapi hal itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi bersiaplah terus setiap waktu seperti gadis yang bijaksana. Bersiaplah terus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang bodoh tidak bersiap-siap. Tetapi orang-orang yang Bapak Ibu Saudari bijaksana seperti 5 gadis bijaksana itu, mereka bersiap-siap. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, membawa pelitanya. Lalu kemudian saudari membawa minyaknya, mempersiapkan amunisinya. Karena mereka bersiap-siap. Saudara, persiapan itu penting. Ya, ingat baik-baik, persiapan itu penting. Jangan ngikut Yesus tapi tidak mau persiapan. Ya, saudara tahu saudara sedang kuliah. Ya, nanti satu ketika saudara akan diwisuda di dalam kerajaan yang kekal nanti, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saudara nggak pernah siap-siap. Saudara, nggak mungkin orang yang siap-siap atau orang yang tidak siap-siap, maksud saya, mereka akan lulus dalam setiap perlombaan itu. Ya, saudara, seorang petinju saja yang mau tanding, mereka mesti siap-siap. Seorang pecatur saja yang mau tanding dalam lomba catur itu, dia perlu latihan dalam berbagai metode dalam setiap kehidupannya. Gak sembarangan Pak Bu. Orang yang masuk olimpiade itu gak sembarangan. Mereka berlatih dengan serius dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga ketika perlombaan itu di hadapan mata, mereka siap melahap setiap perlombaan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara, kata lenyap di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki arti seperti bayangan berlalu. Jadi dunia ini sedang lenyap seperti bayangan yang berlalu. Saudara tahu ada bayangan-bayangan dalam setiap kehidupan saudara yang mengikuti saudara. Tetapi kadang itu ada, kadang itu tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan lenyap sama seperti bayangan yang berlalu. Saudara, nanti ketika saudara dan saya menutup mata selama-lamanya, dan saudara punya jiwa, punya jiwa yang tercelik dalam setiap kehidupan saudara, saudara akan membayangkan hidup 60, 70, 80 tahun. Itu seperti saudara membuka mata ketika saudara bangun pagi, seperti mimpi Pak Bu. Dan saudara melihat, oh ternyata hidup itu sementara saja, seperti bayangan yang berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo prioritaskanlah setiap kehidupanmu. Ketika saudara memilih Yesus, itu sebagai kepastian kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ketika saudara dan saya memilih Yesus, saudara, itulah kepastian kekal kita semua. Jangan ragu untuk memiliki iman, bersandar dalam setiap kehidupan imanmu kepada Yesus. Karena saudara ada kepastian kekal di dalam Yesus, di dalam setiap kehidupan ini. Saudara, prioritaskanlah kerajaan Allah. Prioritaskanlah Bapak Ibu Saudari pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Belajarlah untuk memberi lebih banyak dalam setiap kehidupan saudara.
Prioritaskanlah bagi saudara mungkin yang belum pernah persepuluhan. Saudara belajarlah melakukan hal itu. Kalau saudara terberkati, mau saudara pertigaan, perlimaan, pertujuan, persepuluhan, perdua-belasan, 50% bahkan sampai 100%. Prioritaskanlah setiap pemberian-pemberian kita semua untuk menabur di ladang Tuhan sebagai bukti iman bahwa Tuhan adalah sumber pemelihara setiap kehidupan saudara. Jangan ragu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai seperti pemuda yang bodoh itu, yang akhirnya dia kehilangan bagian kekalnya. Padahal dia sudah hebat melakukan semua hukum Taurat dalam setiap kehidupannya. Hanya satu saja yang kurang, tapi hatinya terikat kepada harta yang dia miliki. Saudara, prioritaskanlah setiap kehidupanmu, hartamu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Baik orang tuamu, ya Bapak Ibu Saudari, baik orang-orang yang membutuhkan. Ya Bapak Ibu Saudari, baik gereja di mana saudara bertumbuh dalam kehidupan iman. Baik saluran-saluran seperti ini, ya channel penginjilan di mana saudara terberkati olehnya. Dukunglah selalu. Prioritaskan ini semua Bapak Ibu Saudari dalam setiap pemberian-pemberianmu sebagai bukti iman bahwa Tuhan adalah sumber pelihara atau pemelihara dalam hidup saudara dan saya. Bagi generasi muda yang sering kali mencari validasi dari like, dari media sosial, ingat baik-baik, identitas sejati kita hanya ada di dalam Kristus. Kalau saudara pengen tahu identitas saudara, bukan dari jumlah like, bukan dari jumlah follower saudara, tetapi dari Bapak Ibu Saudari, identitasmu di dalam Yesus yang sudah menyelamatkan saudara. Kamu semua berharga. Ingat ya, kita semua berharga, tidak peduli background saudara, latar belakang saudara, status sosial saudara, tetapi kita semua berharga di hadapan Tuhan. Ya, saudara, banyak orang-orang muda memiliki krisis identitas dalam hidup mereka. Mereka terjebak, mau mengikutin si ini, mau ngikutin si ono, mau ngikutin yang itu, ya influencer ini, influencer itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak mereka yang terjebak, ya kehilangan identitas kehidupan mereka. Bahkan ada mereka yang terjebak, ya mengikuti investasi ini, investasi itu. Saudara, ayo jangan sampai saudara dan saya menjadi generasi muda yang mencari validasi dari like, ya, dari subscriber saudara. Jangan. Tetapi identitasmu, saudara berharga di dalam Yesus. Saudara akan memiliki keberhargaan itu, kebermanfaatan, kebernilaian di dalam setiap kehidupanmu ketika engkau menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara sakit, ya, saudara mengalami penderitaan, saudara sakit, saudara kehilangan orang-orang yang saudara kasihi karena meninggal, atau mungkin dibawa wewe gombel, ya Bapak Ibu Saudari, ya. Kalau dalam pasangan pernikahan yang dibawa orang ketiga, ya dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, penderitaan-penderitaan demikian sementara. Sementara Pak Bu. Ya kita rindu rumah tangga itu pulih. Kita rindu setiap pasangan itu takut akan Tuhan. Tetapi kalau rumah tangga saudara tidak memberikan kebahagiaan seperti itu, saudara, arahkanlah, pindahkanlah hatimu. Bukan kepada pribadi yang lain, kepada Yesus. Arahkanlah Bapak Ibu Saudara. Penderitaan saudara sementara. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Roma 8 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, ayo jangan sampai penderitaan-penderitaan saudara lalu akhirnya membuat saudara terlempar dari perlombaan iman. Tetapi biarlah penderitaan-penderitaan itu menyadarkan kita semua bahwa semua ini sementara. Saudara selalu katakan bagi saudara yang menderita tadi karena sakit, karena kehilangan orang yang kau kasihi, ini semua sementara. Ini semua sementara. Amin. Kalau saudara ditinggal oleh orang yang saudara kasih karena meninggal, nanti dalam kehidupan kekal kita akan berjumpa. Amin Bapak Ibu Saudari. Penderitaan ini sementara, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Jadi Bapak Ibu, ayo, ya, apa yang selama ini kau anggap keuntungan,
tetapi justru menjauhkan dirimu dari Yesus, maka berhentilah mencari mengejar hal itu dalam setiap hidup saudara. Ya, misalkan gengsi, hobi yang menghabiskan waktu, ya tanpa nilai kekal. Ada orang-orang yang punya hobi loh Bapak Ibu Saudari. Dia bisa berjam-jam berhari-hari mancing. Ya, bisa berhari-hari mancing. Saudari ini kasih lihat Tuhan untuk merasakan apa namanya? Kesendirian ya Bapak Ibu Saudari, dari kesibukan-kesibukan yang penat dalam hidup mereka. Mereka bisa loh retreat 2-3 hari untuk mancing. Ya, mereka bisa Bapak Ibu Saudari ke gunung untuk naik sepeda. Ya, naik motor trail. Ya, mereka bisa naik gunung berhari-hari. Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara, ayo, apa yang selama ini kau anggap keuntungan, tetapi justru menjauhkanmu dari Yesus, seperti hobimu, gengsimu, ya. Saudara habiskan waktu tanpa nilai kekal. Shoppingmu Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, tinggalkan itu semua. Audit kembali spiritual saudara. Supaya saudara memberikan waktu justru lebih banyak kepada Yesus, memiliki hubungan yang lebih banyak. Jika saudara belum percaya, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Ayo akuilah Yesus sebagai Tuhan. Inilah pilihan terabsolut dalam kehidupan saudara. Menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Akuilah secara pribadi. Berdoalah di hadapan Allah yang hidup. Jika kalau saudara dan saya sudah percaya, pilihlah satu area hidup, baik finansial, baik relasi, baik waktu yang saudara mau berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara lakukanlah area-area di mana saudara membalikan itu semua bagi Tuhan. Ya, baik finansial saudara, relasi saudara, waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara. Bapak Ibu Saudari, ayo mulailah hidup bagi Kristus mulai saat ini. Seperti Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tanpa dia tahu tujuannya. Saudara memilih Yesus seringkali berarti kita melangkah dalam iman. Mungkin saudara dan saya bukan melihat seluruh jalannya, tetapi janjinya pasti barang siapa yang meninggalkan rumah, ia akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat yang ke-20. Saya akhiri setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, hari ini atau saat ini Yesus berdiri di depan hatimu. Dan dia bertanya, apakah aku cukup bagimu? Apakah aku cukup bagimu? Tidak perlu jawaban yang muluk-muluk Bapak Ibu Saudari. Cukup katakan, iya Tuhan. Dengan segenap hatimu. Iya Tuhan, Engkau cukup bagiku. Engkau cukup bagiku. Jika selama ini kamu mengejar banyak hal, tetapi tetap hampa dalam setiap kehidupanmu, inilah saatnya untuk kita semua berubah. Sama seperti Maria yang memilih Yesus, sekalipun dunia menertawakan setiap kehidupan saudara dan saya. Karena suatu hari nanti kita semua yang fana ini yang berlalu dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hanya satu yang tetap, yaitu Tuhan Yesus dan mereka yang memilihnya. Mereka yang memilihnya di dalam setiap kehidupan ini. Saudara, maukah kamu di sini? Saat ini, di room ini, saudara, kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara dan berkata, Tuhan, jadilah yang terutama dalam hidup. Tuhan Yesus, jadilah Engkau yang terutama dalam setiap hidupku. Jika saudara serius dengan komitmen ini, saudara ayo, inilah penyerahan atau sebagai tanda penyerahan total kita bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Biarkanlah dunia tahu hidup saudara bukan lagi milik dunia ini, tetapi hidup saudara dan saya adalah milik Kristus yang telah mati bagi setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengakui selama ini seringkali kami banyak salah dalam setiap pilihan-pilihan dalam hidup kami semua. Kami mengejar banyak hal tetapi melupakan Engkau. Maka sekarang dengan iman kami katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami semua. Ambillah tata hidup kami, dan kami rindu Tuhan menjadikan Engkau yang pertama dalam setiap keputusan-keputusan kami. Apapun yang menghalangi kami mencintai-Mu sepenuhnya,
Tuhan cabutlah itu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami patahkan in the name of Jesus. Yang membuat kami blur dalam setiap perjalanan iman kami. Yang menjadikan kami tidak fokus Tuhan. Cabutlah itu di dalam nama Yesus Tuhan. Penuhilah kami dengan roh-Mu yang kudus. Agar kami semua hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berkomitmen saat ini Tuhan. Dan mulai saat ini biarlah Engkau saja yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu. Berkati setiap pribadi. Berkati setiap jiwa. Berkati setiap hati. Dimanapun kami berada. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, rahmati setiap rumah tangga mereka. Rahmati setiap keluarga mereka. Pasangan mereka. Oh Tuhan, studi mereka, pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati oleh karena Tuhan. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan tambah-tambahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Terlebih berkat-berkat rohani. Tuhan terus hadirkan, memperbaharui jiwa kami. Dan kami percaya dalam perlombaan iman ini Tuhan. Biarlah kami boleh setia sampai pada akhirnya. Roh Kudus terus tuntun kami. Mampukan kami selalu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik, lebih baik setiap waktu, setiap hari. Sehingga Tuhan Yesus, kami percaya. Karena kami rindu untuk kami boleh terus mendownload nilai-nilai Kristus dalam setiap kehidupan kami. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus Kristus lewat setiap kehidupan para pengikut-pengikut Allah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Berkatilah setiap hidup mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang lelah, Kau berikan kekuatan yang baru. Tuhan yang sakit boleh Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Damai sejahtera-Mu bagi setiap kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang memberkati setiap jiwa kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Demi nama anak-Mu Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Yang diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati lewat channel Pastor Deso, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Setiap para penonton-penonton